Shalom buat kita sekalian. Pagi hari ini kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus, di dalam suara hati Yesus. Kita mau belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, sampaikan isi hati-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu, sehingga setiap yang mendengar diberkati oleh Tuhan dan memperoleh hati yang baru, dipulihkan Tuhan, dan merasakan Tuhan yang besar, yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan setiap para pendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami persiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Kristus Yesus. Kita mau belajar firman Tuhan. Saya sangat diberkati sekali dengan kepribadian Daud. Saya percaya bahwa kita sekalian sudah sering mendengarkan siapa Daud dari mulai kita anak sekolah minggu. Tapi saya percaya lewat dari suara hati Yesus di pagi hari ini, kita mau memberikan hati kita waktu kita sejenak untuk diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan mengenal Yesus secara pribadi. Saya angkat kisah tentang bagaimana cara Daud mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupannya. Kita mau belajar. Kita tidak sekedar hanya sebagai orang Kristen-Kristenan atau hanya sebagai sekedar pelayan Tuhan atau mungkin hamba Tuhan. Tapi kita mau melihat kisah Daud ini yang membuat hati Tuhan tertarik. Karena pengenalan Daud kepada Kristus Yesus sungguh sangat sempurna dan luar biasa. Kita mau belajar dari Mazmur 24 ayat 14 yang membuat Daud sangat mengasihi Yesus, sangat mencintai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu dia mengetahui bahwa Tuhan ketika ada seseorang datang dengan hati yang hancur, dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka Tuhan akan kita lihat di pasal 25 ayat 14 di dalam Mazmur. Kita baca atau saya akan bacakan kepada saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia. Daud ketika dia mengenal Yesus, dia sangat mengetahui bahwa ketika nanti dia karib dengan Yesus, maka segala apapun yang menjadi kerinduan Daud pasti akan diberkati oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang karibnya antara persahabatan, itu yang dicari oleh setiap orang. Dalam hubungan suami istri pun kita minta lebih karib lagi, lebih dekat, melekat, dan lebih sayang satu dengan lain, sangat mencintai satu dengan yang lain. Dalam misalnya hubungan dalam persaudaraan juga, kita menginginkan hal yang karib, seperti teman karib sendiri, tanpa ada unsur merasakan kita sedarah ataupun kita satu suku, kita satu agama, tapi karib kepada semua orang sehingga damai Tuhan, kuasa Tuhan, apapun yang akan kita beritakan, kita ceritakan tentang Tuhan pasti akan terjadi kalau hubungan kita sudah karib. Dan apapun masukan, apapun cerita, apapun yang kita sampaikan kepada teman karib kita atau orang yang menganggap diri kita adalah sebagai sahabat karibnya, pasti kita didengar atau pasti dia mendengarkannya. Saudara, kita mau belajar dari kebenaran firman ini bahwa Tuhan akan bergaul karib denganmu apabila engkau memiliki rasa takut dengan Tuhan. Rasa takut dengan Tuhan, sehingga tidak ada didapatkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan itu perbedaan atau disisihkan Tuhan
Tuhan menganggap kamu nomor sekian, tidak ada. Tetapi Tuhan sangat menyukai orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kita mau belajar lewat firman Tuhan ini, kenapa Daud bisa karib dengan Tuhan. Dia memberikan seluruhnya, hidupnya, hatinya, jiwanya, rohnya, tubuhnya kepada Kristus Yesus, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang baru kepada Tuhan, yaitu persahabatan dengan Tuhan secara luar biasa. Saudara, saya percaya juga kalau kita sudah memiliki teman karib, semua pasti kita ceritakan tentang keberadaan kita, tentang keadaan kita. Kita nggak perlu malu lagi menceritakannya kepada dia. Apapun mungkin yang dianggap oleh orang lain bahwa itu adalah aib kita, kita pasti akan menceritakannya. Nah, sama seperti yang dialami oleh Daud, sehingga dia berani mencetuskan, menceritakan, menyampaikan, mengabarkan bahwa Tuhan itu mengatakan kepadanya, setiap orang yang takut kepadanya adalah sahabat karibnya, berteman karib dengan Tuhan. Apalagi yang harus dipermalukan oleh Daud untuk menceritakan segala sesuatunya? Bukankah Tuhan juga tahu semua apa yang ada dalam kehidupan kita? Bukankah Tuhan melihat apa yang kita kerjakan? Tetapi saya mau sampaikan kepada kita sekalian, dalam Yohanes juga disampaikan bahwa Tuhan sangat menyukai orang yang mau mengakui kesalahannya dengan mulutnya, dengan mengaku dengan hati yang hancur. Itu yang sering terjadi dengan sikap daripada Daud. Kita mau belajar, saudara. Apalagi hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud, dia mengenal Tuhan sehingga dia mengenal secara pribadi lebih dalam, dan dia lebih melekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-43 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 43 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Yang bagian B-nya ya, menghadap Allah. Maka ayat 4-nya, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu atau Allah itu adalah sukacitanya dan kegembiraannya. Ini dicetuskan Daud bukan hanya di mulut, tetapi itu keluar dari hatinya, karena dia merasakan bahwa Tuhan itu adalah sukacitanya yang tidak ditemukannya dari siapapun dan dari manapun. Dia menyadari bahwa hanya Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya ketika datang menyembah Yesus, itu adalah sukacitanya dan kegembiraannya. Bayangkan saudara, di akhir zaman ini banyak orang yang sukacitanya hilang, kegembiraannya hilang. Banyak hal yang merintangi, banyak hal yang membuat semuanya itu hilang. Karena apa? Yang paling pertama, faktor pertama adalah hubungannya hilang dengan Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan secara utuh, secara sempurna, sehingga sukacita itu hilang. Ketika Daud punya masalah, dia datang kepada Tuhan yang punya sukacita, yang dia boleh rasakan kegembiraan melebihi dari segala-galanya ketika dia bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Daud sangat-sangat mengasihi Tuhan, sehingga apapun persoalannya, apapun keadaannya, dia menyatakan sukacitaku dan kegembiraanku adalah Engkau Tuhan, ketika aku datang menghadap Engkau di hadirat. Seberapa besar kita boleh datang ke hadirat Tuhan, sebesar itu pula pengenalan kita semakin bertambah kepada Tuhan. Saudaraku, mari nyatakan dalam dirimu supaya engkau benar-benar diberkati Tuhan, dan hubungan kita boleh diperbaiki. Hubungan kita yang rusak, yang sudah lama tidak ada dengan baik dengan Tuhan, boleh dipulihkan Tuhan saat ini. Kita boleh belajar dari sikap Daud. Saya sangat diberkati sekali ketika saya baca ini. Wow, luar biasa yang diperoleh, yang dirasakan oleh Daud karena kedekatannya, karena takutnya kepada Tuhan. Marilah saudaraku, sehingga sukacita kita, kegembiraan kita di dalam segala aspek kehidupan kita boleh muncul, boleh dilihat oleh orang banyak, boleh dirasakan oleh orang banyak, bahwa
bahwa sukacita yang ada pada diri kita adalah dari Tuhan sesungguhnya. Saya percaya saudaraku, lewat kehidupan Daud ini kita diberkati dan kita boleh merasakan kasih Tuhan yang besar di sepanjang kehidupan kita. Hal yang ketiga yang saya boleh lihat dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7, itu yang dirasakan oleh Daud, sehingga pengenalannya semakin hari pada masa hidupnya semakin dekat, semakin dia merasakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Kita boleh melihat dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini yang diketahui oleh Daud, bahwa kemenangan yang akan dia raih bersama dengan Kristus bukan menang-menangan, tetapi kemenangan yang gilang gemilang, yang tidak ada tandingannya. Saudaraku, itu yang dirasakan, yang didapatkan oleh Daud, sehingga dia semakin memupuk komunikasinya dengan Tuhan, memupuk rasa cintanya dengan Tuhan, memupuk kasihnya dengan Tuhan, dan dia boleh bergaul akrab dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Allah yang disembahnya apabila memberikan kemenangan tidak tanggung-tanggung, tidak separuh-separuh, tetapi gilang gemilang. Apapun persoalanmu saudaraku, yang saat ini mungkin engkau terlilit hutang, mungkin engkau memikirkan biaya kuliah anakmu, sekolah anakmu, datang kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia mengetahui bahwa kemenangan hanya sumbernya dari Tuhan, kemenangan yang gilang gemilang, sehingga Daud tidak bisa lari kemanapun. Ketika dia punya masalah, dia tidak pergi kepada dukun, dia tidak pergi kepada manusia untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, tetapi dia menceritakan kepada Tuhan. Dia datang sujud di hadapan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia tahu bahwa kemenangan itu adalah milik Tuhan, dan dia tahu bahwa apa yang dia perbuat itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, ini biarlah lewat dari apa yang kita dengarkan ini, saudara kita boleh bersama-sama semakin mengasihi Tuhan, semakin maju di dalam Kristus, semakin mendekat apabila ada masalah. Jangan lari saudaraku, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita akan melihat seberapa besar Tuhan menolong kita, dan saya berharap kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan. Kita melihat problema yang dialami atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daud, saya rasa belum ada seperti yang kita alami. Daud juga pernah mengalami dia dikejar-kejar hutang. Daud juga pernah mengalami diejek orang. Daud juga pernah mengalami hal-hal yang sangat-sangat membuat dia putus akal dan hampir putus asa. Tetapi ketika dia datang ke hadirat Tuhan, dia ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Dia ingin rasakan Tuhan yang terbesar dari segala yang ada. Dan dia temukan itu, kemenangan yang didapatkannya dari Tuhan luar biasa. Kita juga melihat ketika Daud melawan Goliat, apa yang terjadi saudaraku? Ini sesuatu yang harus kita boleh rasakan dalam hidup kita. Tadi sudah saya bilang dari awal bahwa kita dari mulai anak sekolah minggu sudah belajar tentang Daud, sudah mendengarkan cerita tentang Daud. Tetapi seberapa besar kita mempraktekkan bagaimana cara hidup Daud dalam kehidupan kita? Bagaimana cara Daud mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi, sehingga dia boleh bergaul karib dengan Tuhan dan penuh dengan kemenangan dengan Tuhan. Dan ini dia, ketika dia mengalami kemenangan-kemenangan melawan Goliat pada waktu itu, satu hal saja, satu kalimat saja yang dia sampaikan kepada musuhnya. Apa yang dia sampaikan? Aku datang dengan membawa nama Tuhan. Saudaraku, pernahkah saudara ketika saudara mengalami masalah, saudara membawa nama Tuhanmu? Haleluya. Membawa nama Yesus yang maha kuasa, yang maha kudus, yang maha tinggi dan maha tahu semuanya. Saudaraku, mulai sekarang kita mari perbaiki diri kita. Untuk di setiap segala aspek hidup kita boleh menyatakan Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita. Walaupun masalah kecil, masalah besar, kita boleh serahkan kepada Tuhan.
Saya sangat percaya semua orang Kristen apabila kita melihat, menilai, melakukan dan merasakan seperti apa yang dikerjakan oleh Daud, itu kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka kita bisa berkemenangan dengan gilang gemilang. Selanjutnya saudara, kita akan melihat bahwa di dalam Mazmur 73 ayat 1, apa yang dirasakan oleh Daud dan diketahui oleh Daud tentang Tuhan, itu membuat dia semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Mazmur 73 ayat yang pertama saya akan bacakan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Daud mendapatkan itu dari Tuhan. Tuhan bisa ditemui atau kita bisa bertemu dengan Tuhan ketika hati kita tulus dan hati kita bersih. Daud melakukan itu. Dia menganggap bahwa hidupnya gak ada apa-apanya tanpa Tuhan, sehingga dia tidak ada motivasi yang negatif, yang jelek atau berpura-pura di hadapan Tuhan. Tetapi dia datang dengan tulus dan bersih hati, menyampaikannya, menceritakannya dengan tulus hati. Saudara, itu yang diketahui oleh Daud, karena dia tahu bahwa Allah itu baik sekali. Apa saja yang menjadi kerinduan Daud, apa saja yang menjadi persoalannya, apa saja yang menjadi permohonannya di hadapan Tuhan, dia tahu Tuhan itu baik dan pasti akan menjawabnya. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita jawaban-jawaban doa belum tercapai dalam hidup kita. Saya mau sampaikan, mari mulai sekarang kita lakukan seperti yang diperbuat oleh Daud, memiliki hati yang bersih, tulus, sehingga kalau kita tulus dan bersih, kita layak di hadapan Tuhan, sehingga kita makin mengenal Tuhan, makin lebih dalam lagi. Tuhan akan menyatakan dirinya bagi orang-orang yang tulus dan yang bersih hatinya. Tidak neko-neko, tidak macam-macam, tetapi cukup satu macam, tulus dan bersih hatinya. Saudara, kenapa kita belum dijawab Tuhan? Kenapa mungkin persoalan kita semakin hari semakin menumpuk, semakin banyak, belum selesai yang satu sudah datang yang satu. Tadi itu saudaraku, hati kita bercabang-cabang. Kalau nanti mungkin lewat si A, si B, si C, atau mungkin lewat Tuhan bisa menjawab doaku. Daud tidak seperti itu. Daud datang kepada sumber yang benar, sumber yang punya segala yang ada di bumi ini, sehingga ketika dia datang ke situ tidak salah alamat, dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan bagi kehidupan Daud. Sehingga beranilah mulut Daud berkata, Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang bersih hatinya. Apabila kita bersih hati, kita gak usah takut. Masalah segudang apapun, problema sebesar apapun, kita gak perlu takut, karena Tuhan berkenan bagi orang-orang yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal ini boleh membangkitkan kita, boleh memajukan kita di dalam Kristus Yesus, boleh membuat kita semakin melekat dan dekat kepada Tuhan. Jangan ini kisah Daud ini sekedar sebagai hanya kita dengar enak saja, tetapi saya rindu sekali kita bisa melakukannya lebih dekat dan melekat dengan Tuhan. Mari saudaraku, ambil satu sikap, satu keputusan di hadapan Tuhan, bahwa saudara mau menyatakan Allah itu baik. Jangan ketika hanya dijawab Tuhan saja, tetapi dalam segala hal. Itu yang dikerjakan oleh Daud. Ketika banyak pun masalahnya, dia katakan Allah itu baik, Allah itu baik. Luar biasa hati Daud di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tertarik kepada Daud. Dia sangat simpatik terhadap Daud, dia terpesona kepada Daud, karena Tuhan melihat bahwa Daud sungguh sangat mengasihi Tuhan dengan setulus hatinya. Mari saudaraku, kita belajar lebih lagi. Kita mau buka dalam Mazmur pasal yang ke-84. Kita mau lihat di situ ayat yang ke-11, saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
kemanapun dia bisa pergi. Dia seorang yang berkuasa. Dia berhak mau kemanapun dia suka. Tetapi Daud merasakan Tuhan yang besar itu, yang luar biasa itu, sehingga dia tidak bisa lagi macam-macam. Keluar dari kasih Tuhan, keluar dari cinta Tuhan, keluar dari anugerah Tuhan. Sehingga dia katakan, lebih baik aku 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Banyak orang sekarang lebih senang pergi ke tempat lain, pergi kemana hatinya suka, apalagi kalau ada uangnya. Kita mau belajar, saudaraku. Daud, apa yang dia tidak punya pada waktu itu? Dia seorang raja, tetapi hatinya adalah milik Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Semua kuncinya adalah hati, saudara. Pendekatan kita, cara kita bergaul dengan Tuhan, cara kita mau mencari Tuhan, cara kita berjuang, ingin berjumpa dengan Tuhan ketika kita mau menyembahnya, adalah hati pusatnya. Pusatnya adalah hati. Daud hatinya adalah milik Tuhan, sehingga dia tidak bisa bawa hatinya kemana-mana lagi, karena dia sudah persembahkan hatinya kepada Tuhan. Dan dia katakan, lebih baik aku datang di hadirat Tuhan 1 hari daripada 1000 hari. Sekalipun enak di sana, katanya tinggal di hotel, katanya dilayani, dia tidak mau yang seperti itu. Lebih enak di dalam hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan. Sudah berapa banyak, berapa persen, sudah berapa hal kita kerjakan untuk Tuhan ketika kita datang menyembah Tuhan. Di usia kita mungkin, saudaraku bisa lihat usia saudara. Mungkin ada yang sudah sampai 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahunan, 30 tahunan. Seberapa banyak hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa banyak waktu kita berikan kepada Tuhan? Seberapa banyak kita menghargai Tuhan? Seberapa banyak kita mengasihi Tuhan? Seberapa banyak hidup kita persembahkan kepada Tuhan? Ini yang harus menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Daud merasakan itu, bahwa hidupnya gak ada apa-apanya, hidupnya sia-sia di luar dari Tuhan, sehingga dia senantiasa memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya, mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Setiap waktu, setiap saat. Dan semakin kayalah Daud dalam pengalamannya bersama Tuhan. Dalam kasih sayang Tuhan, dia semakin kaya. Semakin mesralah tumbuh cinta Daud antara Daud dan Tuhan. Semakin eratlah, semakin intimlah hubungan Daud dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita berikan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita mencintai untuk menyembah Tuhan, mencintai untuk datang lebih lagi kepada Tuhan, mencintai untuk datang lebih lagi sayang kepada Tuhan. Saya sangat berharap sekali peristiwa yang dialami oleh Daud semasa dia hidup, yang ini menjadi pembenaran dan pelajaran dalam firman Tuhan. Kita mau mengikuti cara-cara Daud untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Kita boleh melihat lagi, saudaraku, di dalam Mazmur 89 ayat yang keempat bagian A. Saya akan bacakan untuk kita. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Telah kau ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Gak usah takut, saudara. Kita gak usah cari-cari berkat. Kalau kita inti
seperti yang dilakukan oleh Daud. Marilah saudaraku, ini waktunya tunggu apa lagi saudaraku? Kalau kita sering katakan, Tuhan belum jawab doaku, Tuhan jangan tinggalkan aku. Sebenarnya Tuhan gak pernah meninggalkan kita saudara. Kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang lupa kepada Tuhan, bahwa Dia Sang Halik, Dia Juru Selamat, Dia yang memelihara hidup kita sampai detik ini kita bisa bernafas. Saudara pikirkan gak itu? Mari kita bersama-sama masuk dalam kemenangan-kemenangan yang gemilang, dalam ikatan perjanjian Tuhan dengan kita. Apa perjanjian Tuhan denganmu saudaraku? Percayalah, itu akan dilakukan Tuhan, digenapi Tuhan. Janji apapun, gak ada yang mustahil, gak ada yang suka bagi Tuhan yang kita sama. Daud melihat itu, pribadi Tuhan. Dia tak pernah bohong, dia tak pernah gagal atas janji-janjinya, dia tak pernah lalai atas segala apa yang dia katakan. Luar biasa kan saudara? Itu yang membuat hati Daud tergila-gila kepada Tuhan. Sudahkah kita gila sama Tuhan? Malu dong. Malu gila kepada Tuhan. Kalau pada Tuhan gila gak apa-apa saudaraku. Gila untuk menyembah Dia, gila membaca firman, gila beribadah, gila memuji Tuhan, tidak masalah. Gila untuk menjalankan kebenaran, tidak masalah. Jangan takut. Memang itulah yang Tuhan suka. Kita ngapain lihat orang? Kalau lihat orang kan, dia bilang kita ini gak ada apa-apanya. Mungkin jawaban doa belum ada bagi kita ketika kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Tapi tunggu waktu Tuhan saudara. Gak usah terkecoh dengan perkataan orang. Justru kita mengasihi orang itu. Kok sampai-sampainya dari pakai iblis ya bicara seperti itu ya. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Kita mau belajar dalam kebenaran. Itu yang dilakukan oleh Daud. Pengenalannya akan Tuhan luar biasa, sehingga semuanya Tuhan sampaikan kepadanya. Mana kau Daud, janji yang aku sampaikan kepadamu yang tidak aku tepati. Sehingga terlontarlah saudaraku dalam Mazmur pasal yang ke-89 ini yang disampaikan oleh Daud, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Perjanjiannya pasti akan Dia genapi. Saudara, kita buka dulu lagi Mazmur 91 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan padaku. Ya, keselamatan yang daripadaku akan kutunjukkan kepadanya. Wow, akan kuperlihatkan kepadanya. Panjang umur diperlihatkan Tuhan dengan nyata, bukan kata-kataan, bukan hanya sekedar isu, bukan hanya sekedar dongeng atau cerita sejarah belaka, tetapi Daud mengaminkan perkataan Tuhan dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan memberkati dia dengan umur yang panjang. Saudaraku, mari kita belajar. Daud tahu panjang umur aja ada di tangannya Tuhan kok, haknya Tuhan kok. Daud tahu itu saudara. Daud benar-benar memahami itu, sehingga dia benar-benar dan sungguh-sungguh, apalagi bahasanya ya saudara ya, untuk mengasihi Tuhan. Sudah seberapa banyak saudara yang kita perbuat kepada Tuhan di luar dari materi? Mungkin kau punya hati,
untuk menyembah Tuhan? Mungkin kau punya waktu untuk datang kepada Tuhan, atau mungkin saudara mau bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan di gerejamu, melayani Tuhan di masyarakat, melayani Tuhan mungkin di rumah tangga kita sendiri-sendiri. Ayo kita berbuat untuk Tuhan. Janji Tuhan tentang umur panjang pun tidak pernah Tuhan gagal. Dia pasti akan nyatakan kuasanya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Daud, saudaraku, sehingga dia sangat terpikat kepada Tuhan. Tidak ada yang melebihi dari segala-galanya di hati Daud selain Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur ini, dia selalu memuji Tuhan. Karena apa? Melekatnya hatinya kepada Tuhan, sehingga keluarlah Mazmur untuk memuliakan Tuhan. Seberapa besar dari mulut kita keluar Mazmur untuk memuliakan Tuhan? Seberapa besar hati kita terpikat kepada Tuhan? Seberapa besar percaya kita kepada Tuhan? Sehingga dalam segala hal kita boleh serahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya, saudaraku, biarlah dalam perenungan pagi hari ini kita semakin dikuatkan. Kita mau belajar dari satu sosok pribadi, yaitu Daud, di mana dia sangat melekat dan sangat mengasihi Tuhan. Kita boleh melihat di Mazmur 18, Mazmur 18 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian adalah Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Daud menyampaikan itu, saudara. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Dia mengakui kekuatannya. Bayangkan kekuatan, saudaraku. Kekuatan itu. Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa beraktivitas. Mungkin berjalan aja kita susah. Bergerak aja kita susah kalau tidak ada tenaga, kalau tidak ada kekuatan dalam diri kita. Daud mengakui bahwa kekuatannya adalah Tuhan dan bersumber dari Tuhan. Makanya Daud memberikan segenap kekuatannya, apapun yang dikerjakannya, untuk Tuhan. Karena dia tahu sumber kekuatannya itu dari Tuhan. Saudaraku, mari kita melihat kisah Daud ini. Coba bayangkan hati Tuhan bagaimana. Tak terlukiskan kepada Daud. Luar biasa. Dan dikatakannya bukan hanya kekuatanku, tapi mazmurku. Di hatinya, di pikirannya, di mulutnya, dia memuji Tuhan. Selalu bermazmur, selalu bermazmur. Gak ada yang lain. Gak ada di situ menggosip. Gak ada di situ menjelek-jelekan orang lain, apalagi memfitnah. Tidak ada di situ, saudaraku, di mulut Daud itu untuk mencelakakan orang lain. Tetapi yang keluar dari mulut Daud adalah mazmur untuk memuliakan Tuhan, berkat bagi banyak orang. Sudahkah kita berbuat demikian? Mulut kita bisa jadi berkat bagi banyak orang untuk mempermuliakan Tuhan. Itu yang diketahui oleh Daud, bahwa Tuhan sangat suka disembah, sangat suka dipuji, sangat suka dipuja, sangat suka dia disanjung dan ditinggikan, diagungkan. Yuk saudara, kita belajar betapa luar biasanya Daud ini bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan di sepanjang hidupnya. Kita mau, dan saya percaya semua orang rindukan untuk mengenal Tuhan lebih lama. Berapa usia kita, saudara? Saudara tahu usia saudara? Coba renungkan, sekali lagi saya mengingatkan ini. Seberapa besar kita mengenal Tuhan? Bandingkan dengan Daud. Berapa persen?
Kalau tidak ada apa-apanya, saya minta kita bertobat. Kita berubah. Kalau hanya masih separuh, saya minta kita meningkatkan untuk lebih menjadi kekasih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Kita melihat lagi saudaraku dalam Mazmur 116. Saya dapatkan di situ, dan itu yang dilihat oleh Daud. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sampai mati pun Daud tahu bahwa setiap orang yang dikasihi Tuhan sangat dihargai oleh Tuhan. Itu yang membuat Daud tidak mau jauh dari Tuhan, saudara. Itu yang membuat Daud tidak mau lepas dari Tuhan. Itu yang membuat Daud tidak mau meninggalkan Tuhan. Saudara, apa yang membuat saudara untuk meninggalkan Tuhan? Sehingga saudara jauh dan jauh dari kebenaran untuk menyenangkan Tuhan. Sampai mati pun orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan baik secara pribadi, orang yang duduk di hadirat Tuhan senantiasa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, diberkati oleh Tuhan dan dibela oleh Tuhan, dipercayakan Tuhan. Apa yang gak pernah kita pikirkan itu akan diberikan Tuhan. Apa yang gak pernah kita dengar itu yang akan dilakukan Tuhan. Apa yang gak pernah timbul dalam hati kita itu yang akan dikerjakan Tuhan. Biar Tuhan yang melakukannya, saudara. Suka-suka Tuhan. Apa yang mau diperbuat bagimu dan bagi saya. Dari mulai lahir, Daud tahu bahwa Tuhan yang punya wewenang atas segala. Sampai mau mati pun dia tahu hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang disembah. Itu yang kita sembah juga. Mari buka hatimu, saudara. Hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan atau tahun depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi detik ke depan hidup kita. Tapi mari kita belajar lewat Daud ini. Bukan sekedar mendengar, tapi saya rindu. Itu yang membuat Daud sehingga kokoh pendiriannya akan pengenalannya kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, untuk sayang kepada Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, mari kita belajar. Saudaraku, mari kita bergegas. Ini waktu Tuhan. Tuhan sudah mau datang, saudaraku. Apa bekalmu? Ada bekal, saudara? Modal saudara apa? Untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak bisa. Alkitab katakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Saudara mau jadi orang yang binasa? Saya berharap saudaraku, sekali lagi kita maju dalam kebenaran Tuhan. Kalau engkau ingin selamat sampai titik darah penghabisan, sampai Tuhan panggil kita, kiranya kita seperti Daud. Kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tak perlu takut mati, saudara. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan. Mari pegang apa yang Tuhan nyatakan bagi Daud. Beberapa hal yang saya sampaikan ini, mari pegang, saudara, supaya kita boleh semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 164 kita akan baca bersama-sama. Ini yang dilakukan Daud setiap harinya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali, saudara, dalam sehari dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia takut kalau dia berbuat salah
saudaraku. 7 kali satu hari. Ada kita melakukan seperti itu, saudara? Kita hanya sekedar saja bilang thanks God. Kita hanya datang. Kita buat Tuhan itu seperti security kita saja. Jagai aku Tuhan, lindungi aku Tuhan, berkati aku Tuhan, beri makanku Tuhan, beri kesehatanku Tuhan. Tapi kita nggak pernah menyenangkan hati Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Mari kita rubah semuanya untuk Tuhan. Mari kita lakukan semuanya seperti kepada Tuhan. Mari kita mulai memuji, menyembah Tuhan, bermazmur seperti yang dikerjakan oleh Daud. Dari beberapa hal tadi itu, saudaraku, itu yang membuat Daud tidak bisa meninggalkan Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan luar biasa, dan apa yang dia raih pun luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita berikan hati kita dengan tulus dan bersih dalam menyembah Tuhan. Siapapun engkau, dari keturunan apapun engkau, mungkin engkau tidak diperhitungkan orang lain, atau mungkin engkau merasa kau orang yang terhebat sekalipun, pejabat sekalipun. Saya berharap hiduplah di dalam kebenaran, karena waktu Tuhan sudah dekat. Jangan main-mainkan waktu yang ada. Mari mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita boleh karib dengan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur belajar dari kehidupan Daud yang mengenal Tuhan dengan luar biasa, sehingga segala hidupnya diberikannya kepada Tuhan, segala waktunya diberikannya. Dan kami percaya lewat apa yang kami dengarkan ini, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami mau mengambil satu keputusan di hadapan Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami boleh melakukannya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh hanya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan saja di segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.